5 cara atau tips dalam menghadapi musibah atau ujian dalam Islam. Yang pertama adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menurut Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain adalah menahan diri terhadap apa-apa yang kita benci. Sabar menjadi cara menghadapi musibah dalam Islam yang harus diterapkan. Sikap inilah yang wajib dimiliki saat seseorang menghadapi musibah. Selain itu, disunahkan ketika terjadi musibah kita mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan demikian, musibah dan bersabar sudah dijadikan satu ikatan yang harus diterapkan pada manusia. Meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau berprasangka buruk tidak akan memberikan kebaikan di masa depan. Pasalnya, putus asa merupakan sifat berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada manusia saja dilarang, apalagi kepada Sang Pencipta. Yang kedua, tips atau cara menghadapi musibah dalam Islam adalah selalu berikhtiar. Ikhtiar ialah tetap melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan. Ikhtiar menjadi sebuah upaya lahiriah dalam mempraktikkan cara menghadapi musibah dalam Islam. Seseorang muslim tidak boleh hanya diam saja atau pasrah berpangku tangan menunggu bantuan datang. Dengan demikian, beriman kepada ketentuan Allah tidaklah berarti kita hanya diam termenung meratapi nasib. Tentu harus berupaya mengubah apa yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Rasulullah SAW pun memberikan petunjuk bahwa segala bahaya wajib untuk dihilangkan. Contohnya ketiadaan logistik, robohnya masjid, rusaknya tempat tinggal, rusaknya sekolah, dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tips yang ketiga adalah memperbanyak berdoa dan berzikir. Orang yang mau berdoa dan berzikir lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang tidak mau atau malas berdoa dan berzikir. Rasulullah menuntunkan doa bagi orang yang tertimpa musibah, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Zikir dianalogikan sebagai air sejuk yang dapat mendinginkan tenggorokan pada saat cuaca panas terik di padang pasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa doa dan zikir menjadi cara menghadapi musibah dalam Islam. Zikir yang dianjurkan misalnya bacaan istighfar, astagfirullahalazim. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya, akan membebaskannya dari kesedihan, dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Tips atau cara yang keempat dalam menghadapi musibah adalah mengetahui hikmah di balik musibah atau ujian tersebut. Mengetahui hikmah atau rahasia di balik musibah akan menjadi ketangguhan mental yang sempurna bagi orang-orang yang terkena musibah. Hikmah musibah diantaranya ialah diampuninya dosa-dosa. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri atau lebih dari itu, kecuali dengan itu Allah akan menghapus sebagian dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya adalah muslim yang mati kecelakaan pesawat atau tertimpa tembok tergolong orang yang mati syahid. Sabda Nabi SAW, orang-orang yang mati syahid itu ada 5 golongan. Orang yang terkena wabah penyakit taun, orang yang terkena penyakit perut, disentri, kolera, dan sebagainya, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa tembok atau bangunan, dan orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tips yang kelima, iman dan lapang dada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mengimani bahwa musibah apapun itu seperti kecelakaan, gempa bumi, banjir, wabah penyakit telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya menerima ketentuan Allah termasuk musibah haruslah dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tiada salah satu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Kita pun wajib menerima takdir Allah ini dengan rela sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan At-Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah memberinya cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan itu, maka dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan murka Allah. Menghadapi cobaan dengan cara yang beriman dan lapang dada ternyata menjadi cara menghadapi musibah dalam Islam yang menjadikan esensi tertimpa musibah itu menjadi berkah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita sekalian dan memberikan kita petunjuk di jalan yang benar.